Selamat malam semuanya. Kita akan mempelajari satu topik, nyanyian rusa betina di kala fajar. Ayelet Hasyakhar, sabda Tuhan Yesus yang keempat di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Kita akan mulai ya. Beshem ha'af, vehaben, veruah kodes, ha Elohim echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Apa yang kita pelajari malam ini sebenarnya ulangan dari apa yang sudah saya sampaikan di Circles Indonesia dalam bahasan 7 sabda Yesus Kristus di kayu salib. Bagian pertama pada 5 April dan kemudian bagian yang kedua pada 7 April. Bahasan ini sempat menjadi kontroversi dan ada yang tidak setuju, ada pula yang setuju. Tapi bagi yang tidak setuju, izinkan sekali lagi saya untuk menjelaskan apa maksud dari sabda Tuhan Yesus yang keempat, yaitu kutipan nyanyian yang dikutip oleh Yesus Kristus di kayu salib, yaitu nyanyian rusa betina di kala fajar, Mazmur pasal 22, Ayelet Hasyakhar, di mana sabda Tuhan Yesus yang keempat di kayu salib mengucapkan Eli, Eli, lama sabachthani. Tampaknya memang sajian alternatif penafsiran yang saya sampaikan pada waktu itu membuat banyak orang tidak mengerti, bahkan menolak, bahkan membuli, dengan maksud yang saya sampaikan di situ bahwa sabda keempat adalah sabda pengharapan, bukan sabda kesengsaraan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita pelajari lagi apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai orang Yahudi. Dan kali ini kita kembali understanding Jesus in his Jewish context. Memahami Yesus dalam konteks keyahudiannya. Sabda Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ketujuh ucapan salib dihitung 7 dengan mengumpulkan ucapan dari setiap kitab Injil. Lalu menyamakan seruan dengan suara nyaring seperti yang dicatat dalam Matius 27 ayat 50, Markus 15 ayat 37, dan Lukas 23 ayat 46. Dengan salah satu ucapan yang dikutip oleh penginjil lainnya. Sabda pertama hingga sabda yang ketiga diucapkan oleh Tuhan Yesus antara jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian gelap gulita selama 3 jam hingga jam 3 sore. Baru disusul 4 sabda yang terakhir. Ketujuh ucapan Tuhan Yesus di kayu salib, yang pertama adalah ucapan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Sabda kedua adalah ucapan keselamatan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 48. Sabda yang ketiga, ucapan kasih. Hai perempuan, inilah putramu. Kemudian, inilah ibumu. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Sabda yang keempat yang kontroversi, yang saya ulangi penjelasannya pada malam ini adalah ucapan pengharapan. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34. Sabda kelima, ucapan penderitaan jasmani, aku haus, Yohanes 19 ayat 28. Sabda keenam, ucapan kemenangan, sudah selesai, tetelestai, Yohanes 19 ayat 30. Dan sabda yang ketujuh, ucapan penyerahan, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Fokus yang kita dalami malam ini adalah sabda yang keempat, ucapan pengharapan. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34. Saya menyajikan sebagai suatu alternatif penafsiran non-violence kematian berdarah Yesus Kristus di kayu salib. Bahwa apa yang dikutip oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah nyanyian Ayelet Hasyakhar. Nyanyian rusa betina di kala fajar.
Eli, Eli, lema sabachthani. Dalam buku Injil Salib, pada bab yang ke-18 ada pembahasannya mengenai sabda Tuhan Yesus yang keempat, sabda pengharapan bagi Maria ibunya dan bagi jemaatnya. Eli, Eli, lama sabachthani. Pengharapan bagi Maria ibunya yang dalam 3 hari 3 malam ia akan melihat mukjizat kehidupan. Jadi ini adalah janji bagi ibunya bahwa dalam 3 hari 3 malam Maria ibunya akan melihat mukjizat kehidupan, yaitu kebangkitannya sendiri. Menjawab pembulian tahun lalu dan juga ketidaksetujuan orang-orang yang biasanya dari kalangan Reform bahwa Yesus Kristus memang mengutip sebuah nyanyian. Dan di Alkitab kita syarat dengan nyanyian. Nyanyian firman. Firman pun berisi tentang nyanyian. Memuji Tuhan dengan menyanyi. Berdoa pun dengan menyanyi. Menangis dengan menyanyi. Bersyukur dengan menyanyi. Bersukacita dengan menyanyi. Alkitab syarat dengan nyanyian. Nyanyian atau mazmur berhubungan erat dengan ibadah kita. Kata musik berasal dari kata Yunani musiki. Dalam bahasa Ibrani, kita mengenal istilah mizmor yang artinya nyanyian atau mazmur. Jadi ketika Tuhan Yesus mengutip mazmur, tentu saja Tuhan Yesus mengutip sebuah nyanyian. Kumpulan nyanyian-nyanyian ini ada banyak dikumpulkan dalam kitab mazmur. Kata Ibrani Tehillim artinya adalah puji-pujian, sehingga kitab ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan Sefer Tehillim. Bandingan dengan kata serapan Arab yaitu tahlil yang artinya adalah puji-pujian. Kata tehilah berasal dari kata halal yang artinya memuji, dan bandingkan pula kata ini dengan ucapan haleluya. Pujilah kalian ya. Kitab Mazmur adalah merupakan kitab kumpulan nyanyian yang ditulis oleh Daud, Salomo, Asaf, Heman, dan lain-lainnya. Ibadah kita hari ini selalu disertai dengan musik. Allah mencintai musik dan di sekeliling dirinya penuh dengan pujian, penyembahan, dan kekudusan. Seperti yang dicatat dalam Wahyu 4 ayat 8-11. Saya bacakan. Ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, yang mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Musik adalah salah satu karunia Allah yang dapat digunakan manusia untuk memberikan pujian dan ucapan syukur, bahkan untuk menyatakan emosi kita, perasaan sedih kita, maupun perasaan senang kita. Daud adalah sosok utama dalam Alkitab yang mempersembahkan musik dan nyanyian untuk Tuhan. Demikian juga diteruskan oleh segenap keturunannya dan seluruh bangsa Israel. Saat Salomo mentahbiskan bait suci di Yerusalem, ia menggunakan musik yang lengkap dan musisi-musisi yang handal. Pada saat Hizkia kembali ke jalan Tuhan, ia pun membentuk tim musik penyembahan untuk mengagungkan Tuhan. Seperti yang dicatat dalam 2 Tawarik 29 ayat 25-28, di dalam hal ini jelaslah bahwa musik itu penting dalam sebuah ibadah kepada Allah. Seperti juga yang ditulis dalam Perjanjian Baru, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Seperti apa yang ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini, apakah menyanyi itu hanya untuk suatu keadaan yang menyenangkan saja? Apakah kalau sedang kesusahan, Alkitab melarang menyanyi? 1 Tesalonika 5 ayat 18 menulis, mengucap syukur atas segala sesuatu. Apakah termasuk atas sesuatu yang terjelek? Apakah Rasul Paulus mengarang-arang sendiri pengajaran itu? Tidak. Di dalam Alkitab ada tertulis, Raja Daud pernah dalam keadaan yang sangat sedih dan kalut. Dalam kekalutannya ia menyanyi. Mazmur 9 ayat 1-2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben. Lamnatseah al-Mutlaben Mismor le David. Kalau kita memperhatikan terjemahan lainnya, misalnya dalam NIV, for the director of music to the tune of the death of the sun, a psalm of David. Jadi di sini Mutlaben adalah lagu kematian sang putra. Lamnatseah al-Mutlaben Mismor le David. Di dalam kematian putranya ini, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia menyanyi. Ayat 2. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Di dalam kesedihannya, Raja Daud, dia tetap bersyukur, bahkan dia menyanyi di dalam kematian sang putranya itu. Ode Adonai bekol libi, asabrah kol nifleoteha. Dan ini menjadi salah satu contoh bahwa di dalam keadaan yang sedih pun, umat Tuhan menyanyi. Tuhan Yesus sendiri bersama-sama dengan murid-muridnya dituliskan menyanyikan lagu pujian seperti yang dicatat dalam Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nyanyian dalam Mazmur pasal 22 disebut sebagai Mazmur Mesianik. Mazmur ini mengandung banyak nubuat dan penjelasan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mazmur pasal 22 menubuatkan tentang Yesus yang tergantung di salib sambil berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata ini memang kemudian diucapkan oleh Tuhan Yesus pada situasi itu. Dalam Mazmur itu kita melihat penderitaan Yesus yang mati dengan cara berdarah. Walaupun Daudlah yang mengucapkan kata-kata itu, perkataan Daud itu menjadi suatu ungkapan profetis yang merujuk kepada Yesus Kristus yang akan datang sebagai Mesias yang menderita demi keselamatan umatnya. Apa yang kita pahami dari Matius 27 ayat 46? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ukeat hasya'ah hatesyi'it fayis'ak. Yeshua bekol gadol. Eli, Eli, lema sabachthani. Fehu Eli Eli lama asaftani. Matius 27 ayat 46 ini menjadi suatu pergumulan yang berat bagi Martin Luther untuk memahami perkataan itu. God forsaken God, who can understand that? Tokoh reformasi Martin Luther yang lahir pada tahun 1483, meninggal tahun 1546, dia seorang teolog Eropa abad 16 Masehi yang muncul jauh setelah era para Rasul Kristus yang tinggal di tanah Israel. Martin Luther, orang Eropa ini, ia sungguh pusing memikirkan ayat Matius 27 ayat 45-46 dan Markus 15 ayat 33-44 ini. Luther mempelajari ayat tersebut dengan mindset pemikiran baratnya. Untuk waktu yang lama,
Ia berkutat pada ayat-ayat itu tanpa makan. Tetapi dalam doa yang mendalam, menurut literatur yang saya baca ini, sampai akhirnya dia bangkit dari meja dan berseru, Tuhan meninggalkan Tuhan. Siapa yang dapat mengerti itu? Jadi di sini Luther memikirkan ayat-ayat itu dari pemahamannya sendiri, dari pemahaman ala Eropanya, tanpa dia mau menggali makna yang jauh tentang ungkapan itu dalam wawasan Ibraninya. Sebagaimana dahulu Tuhan Yesus Kristus lahir sebagai seorang Yahudi di tanah suci Israel, tentang bagaimana orang Israel membaca Mazmur pasal 22 yang syarat akan muatan sejarah dan antropologi budaya Yahudi. Dan kalau kita melihat banyak sekali penafsiran-penafsiran dari Martin Luther ini yang against keyahudian. Mengenai hal itu, saya menulis sebuah jurnal, Allah yang murka, Luther yang murka. Dasar teologis Luther atas sikap anti-Yahudinya. Rencananya tulisan ini akan saya ajukan ke jurnal Scopus saya yang kedua. Untuk mendalami apa yang dipikirkan oleh Luther, teolog Eropa, reformasi Luther sering dibicarakan dalam sisi terangnya saja. Pemikiran Luther selalu memikirkan suatu paradoks Allah yang murka dan Allah yang menganugerahi. Dan ini tampaknya ada di dalam dialektika bawah sadarnya Luther itu. Dan memang inilah yang dipahami oleh teolog-teolog barat bahwa kematian Kristus adalah untuk membayar kemurkaan Allah dan kematian Kristus adalah untuk memuaskan Allah yang murka itu. Apa yang dipahami oleh teolog-teolog barat lainnya mengenai sabda keempat Tuhan Yesus Kristus, Eli Eli lama sabachthani, misalnya dalam buku John Wesley's Explanatory Note, John Wesley menafsirkan ayat ini, demikianlah ia segera mengungkapkan kepercayaannya kepada Allah dan perasaannya yang paling menyedihkan tentang melepaskan kekuatan kegelapan padanya, menarik kehadirannya yang nyaman, dan mengisi jiwanya dengan rasa murka yang mengerikan karena dosa-dosa yang ditanggungnya. Mazmur pasal 22 diungkapkan dengan ratapan panjang tentang Allah yang meninggalkannya. Dan nubuat tentang Mazmur pasal 22 ini terpenuhi ketika Yesus mengutipnya di kayu salib. Jadi apa yang dipahami oleh teolog-teolog barat ini senada dengan pernyataan Martin Luther, siapakah yang dapat mengerti Tuhan meninggalkan Tuhan? Apa yang dipahami para teolog barat itu sama juga dengan apa yang dipahami oleh pendeta Stephen Tong, salah satu teolog reform yang terkemuka di Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari kalangan reform, apa yang saya jelaskan di sini bukan untuk mengecam yang satu atau meninggikan yang lainnya. Apa yang saya sampaikan di sini adalah dalam konteks studi komparasi, bukan untuk mengecam. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong adalah manusia tidak akan mengerti 100% kalimat keempat ini kecuali orang itu mempunyai pengalaman berada di neraka. Ini ada ditulis dalam buku 7 Perkataan Salib Pendeta Stephen Tong pada halaman yang ke-93. Saya bertanya, apakah untuk mempelajari kalimat keempat orang harus pergi ke neraka? Jika demikian, sampai matinya pun Martin Luther tidak mengerti kenapa Allah meninggalkan Allah. Dan untuk mengertinya harus pergi ke neraka dulu dan memiliki pengalaman melihat ke neraka. Apakah sabda keempat Tuhan Yesus tidak akan pernah dimengerti sampai hari ini? Jadi memang ada perbedaan antara teologi barat dan teologi timur. Teologi barat menganut konsep pemuasan hukum Taurat. Konsep Calvin tentang pembenaran merujuk kepada penerimaan Allah terhadap umatnya yang didasari oleh iman yang mempersatukan dengan Kristus.
Bagi Calvin, inti dari Injil adalah sepenuhnya bergantung pada rahmat Allah dan tidak ada orang yang diselamatkan dan dibenarkan terlebih dahulu melakukan perintah Injil. Karena Injil bukanlah hukum Taurat tetapi anugerah. Pemuasan hukum Taurat sepenuhnya telah dijalankan oleh Kristus, sehingga orang-orang yang berada di dalam Kristus mendapatkan manfaat dari ketaatan dan kebenaran Kristus. Teologi Barat menekankan konsep pemuasan murka Bapa dengan sarana kematian Kristus. Jadi Bapa yang murka harus dipuaskan dengan kematian berdarah Kristus. Mohon maaf, pemikiran semacam ini bagi saya adalah sebuah konsep teologi Dracula. Dracula yang haus darah harus dipuaskan dengan darah. Apakah Allah harus dipuaskan dengan darah? Apakah Allah seperti Dracula? Ini seperti ditulis dalam buku Gerald Bray. Allah adalah kasih dalam bab 26 halaman 728. Konteks kematian Kristus disebut sebagai tebusan yang menyediakan sarana yang dapat meredakan murka Bapa. Redanya murka Bapa ini membuat pembebasan bagi para tawanan. Teologi reform Kristen Eropa yang baru muncul abad ke-16 Masehi ini memandang orang-orang yang terganggu dengan ide pemuasan murka Bapa sebagai orang yang tidak memahami konsep akibat dosa yang menyebabkan murka Bapa. Murka Bapa terhadap dosa adalah tidak toleransi pada dosa itu. Murkanya pada dosa adalah bukti kasihnya dan tekadnya membebaskan manusia dari dosa. Di sini ada ide kekerasan hingga perlu dipuaskan. Di sini teologi Dracula mengandung ide kekerasan sehingga perlu dipuaskan. Dan juga di buku-buku yang lain, misalnya James Montgomery Boyce, konsep pemuasan murka Bapa dengan sarana kematian Kristus itu dibahas pada bab ke-13. Meredakan murka Allah, judulnya. Ada di halaman 354 dan seterusnya. Propisiasi membahas ide tentang korban yang olehnya murka Allah terhadap dosa dialihkan. Ya, suatu konsep pemuasan. Dan inilah warna dari teologi reform Kristen pada abad ke-16 ini, yang mengajarkan murka Allah dan kasih Allah pada waktu yang sama. Ia sendirilah dengan kasihnya memberi jalan bagi murkanya, meredakan murkanya sendiri terhadap dosa sehingga kasihnya bisa keluar dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Di sini teologi reform ada tindakan kekerasan, yaitu apa? Korban darah untuk meredakan murka itu. Jadi jelas bahwa teologi Eropa abad 16 ini menciptakan ide kemurkaan hingga perlu dipuaskan. Teolog-teolog reform Kristen Eropa abad 16 tidak membahas genealogi dosa dan genealogi penyelamatannya yang dimulai dari kitab Kejadian sebagai kitab genealogi. Demikian juga konsep teologi Dracula ada dalam buku yang ditulis oleh Profesor Gerrit Singgi yang menulis kenapa sih korban itu dilaksanakan? Buku ini menuliskan korban dipersembahkan dalam rangka mengambil hati, membujuk, atau menenangkan yang kuasa sebagai suatu propitiation. Sekaligus si pengorban memohon agar ancaman bahaya ini diakhiri dengan jalan menebus, menanggung, menghapuskan atau memindahkan pelanggaran itu ke objek yang lain atau ke tempat yang lain. Seperti yang beliau kutip pada buku Jeffrey Ashby, Its Nature and Purpose. Pada bab kedua, halaman 17 dan selanjutnya membahas korban dan pendamaian menurut René Girard. Dosa itu menyebabkan murka Allah yang tak terkendali, rage. Ini mengutip dari buku dari René Girard, Violence and Sacred, yang idenya mengenai kemarahan, mimesis atau peniruan, dan kambing hitam, nisbah kekerasan, dan balas dendam. Kambing hitam, scapegoat. Ini juga tulisan dari René Girard.
Sebagaimana yang ditulis oleh Rene Girard dalam buku The Scapegoat, Allah yang murka, rage, marah tak terkendali, harus dipuaskan dengan darah. Bagi saya ini adalah kesalahpahaman teolog barat dalam konsep korban dan absennya konsep Alkitab Ibrani dalam pemahaman mereka. Maka agar tidak salah jalan, mari kembali kepada kitab Kejadian, kitab genealogi, bahwa Allah itu kasih. Allah sangat berperasaan. Allah tidak rage, marah tak terkendali, sehingga harus dipuaskan dengan darah. Konsep Dracula ala teolog barat ini menurut saya perlu kita buang. Jadi berdasarkan ciri pemikiran skeptis ala teolog barat dan Alkitab terjemahan, satupun di antara mereka sama sekali tidak mendasarkan pemahaman mereka pada kitab Kejadian sebagai kitab genealogi dari segala sesuatu di alam semesta yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Pemahaman konsep korban yang benar harus berpijak pada kitab genealogi, bukannya melompat pada kitab-kitab yang lain dan membandingkannya dengan korban-korban paganisme dari bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Untuk memahami korban, mari kita kembali pada origin Semitik Alkitab, bukan teologi made in Eropa abad ke-16 Masehi. Kekristenan berasal dari timur, bukan dari barat. Maka dalam pembahasan ini saya memberikan kepada Anda suatu alternatif untuk dapat kita pelajari bersama bagi kita yang mayoritas telah mempelajari teologi barat. Perlu dipahami bahwa korban adalah harga mendekat. Kata korban atau kurban diserap dari bahasa Arab karena pengaruh agama Islam di Indonesia. Bahasa Ibrani korban harus dibedakan dengan konsep tumbal atau sebagai victim dalam upacara-upacara agama kafir. Dalam bahasa Ibrani, kata korban berasal dari verba karaf, yang artinya datang mendekat, dengan pengertian membawa sesuatu dekat dengan mempersembahkannya kepada Allah. Maka dengan korban itu, seseorang berupaya secara aktif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau secara pasif, ia dibawa mendekat kembali kepada Allah. Fungsi utama korban dalam Israel adalah untuk penebusan dosa. Kitab Imamat mencatat secara terperinci aturan-aturan korban sebagai sarana penebusan. Maknanya adalah diberikannya suatu tebusan yang setimpal untuk mengganti hidup seseorang yang seharusnya menerima hukuman atas kesalahan yang dilakukan. Dengan cara ini, kita tidak melihat kematian Kristus sebagai alat pemuas murka. Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34, yang menuliskan Eli, Eli, lama sabachthani. Jika ditafsirkan dalam kerangka teologi barat, tidak akan menjawab dua soal seperti ini. Yang pertama, ketakutan Yesus menghadapi penderitaan. Dan yang kedua adalah Allah murka yang haus darah. Isu pertama dilontarkan oleh polemikus Muslim, sedangkan isu kedua ada di dalam teologi-teologi reformasi. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus telah mengatasi ketakutannya dengan secara teguh siap menghadapi penderitaan dan kematian, yaitu keberanian meminum cawan penderitaan. Isu kedua, dengan memberikan alternatif penafsiran Eli, Eli, lama sabachthani sebagai ungkapan pengharapan, di mana Tuhan Yesus berdasarkan teks Eli, Eli, lama sabachthani membangkitkan harapan bagi para ibu, terutama ibunya sendiri, yaitu Maria. Jadi ungkapan Eli, Eli, lama sabachthani ini bukanlah ungkapan penderitaan Yesus karena ditinggal Allah yang murka yang haus darah. Dengan demikian, teologi Allah yang murka yang haus darah atau teologi Dracula bisa dibuang. Dengan pijakan kitab Kejadian, mari kita memahami kematian Kristus. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Kejadian 2 ayat 17. Tuhan memberikan warning kepada Adam, manusia pertama.
Dari pohon manapun yang ada di taman ini, buahnya boleh kamu makan. Tetapi yang di tengah-tengah itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ungkapan Beyom akhalha mimenu motamut, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, ini menjadi dasar pemahaman kita kenapa Yesus Kristus harus menggantikan kematian itu. Apa yang sudah kita pelajari dalam kitab Kejadian, ternyata memang Adam dan istrinya, manusia pertama itu, melanggar apa yang dicatat dalam Kejadian 2 ayat 17. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan pada hari itu mereka mati. Tapi apa yang terjadi pada hari kematian mereka? Kejadian 3 ayat 15 memberikan satu paradoks yang dimana Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Anda lihat di sini ada suatu paradoks dalam proto-evangelium, Kejadian 3 ayat 15. Bahwa pada hari kematian Adam, yang seharusnya Adam itu mati, tapi di ayat 15 ini justru Allah sedang menubuatkan keturunan perempuan itu. Dan di hadapan manusia yang telah memakai cawat dari daun ara, Tuhan kemudian membunuh binatang yang tidak berdosa. Kemudian mengambil kulitnya dan kemudian memakaikan kulit binatang itu bagi pakaian Adam. Jadi di sini cawat daun made in Adam tidak diterima oleh Allah. Karena pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adam yang pada hari itu mati, Tuhan telah memberikan suatu tipologi. Gara-gara Adam yang berdosa, maka harus ada pihak lain yang harus mati gara-gara dosanya Adam. Alegori cawat kulit binatang dari Allah adalah alegori yang pertama bagi kematian Yesus Kristus yang sudah diberitakan sejak di Taman Eden. Dari apa yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada hari engkau melanggarnya pastilah engkau mati. Mati harus dibayar mati. Dan Midrash dari Rasul Paulus atau Rabi Saul menuliskannya dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi ada paradoksnya di sini. Karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini merupakan penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 proto-evangelium. Kalau kita membaca dosa yang mulanya dilakukan oleh Adam, dan kemudian Allah melakukan pemberesannya dengan suatu tipologi sejak di Taman Eden, adakah Anda melihat Allah itu murka kepada Adam? Sebaliknya, kita melihat justru pada saat itu pula Allah telah melakukan pemberesan. Allah tidak dikatakan murka ketika Adam berbuat dosa. Maka jikalau Yesus Kristus kematiannya di kayu salib yang berdarah itu adalah untuk membayar Allah yang murka, sehingga ia harus dipuaskan murkanya itu dengan darah, maka tentu saja pemikiran semacam ini adalah teologi Dracula. Upah dosa adalah mati, Roma 6 ayat 23, karena Adam gagal menaati apa yang diperintahkan Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 17. Dan pada saat dia berdosa, dia harus mati. Maka kematian itu kemudian disubstitusikan. Ada tukar guling kematian. Upah kematian harus ditebus dengan kematian. Apabila manusia ingin terlepas dari vonis nyawa ini, tidak bisa tidak. Harus membayar harga pengampunan yang setimpal, yaitu membayar dengan nyawa sesuai hukum Torah, nyawa ganti nyawa. Keluaran 21 ayat 24.
tampak bahwa Allah telah melakukan sebuah penganugerahan kasih kepada Adam dan Hawa dengan membuatkan cawat kulit dari binatang untuk menutupi ketelanjangan dosa mereka. Allah sendirilah yang berinisiatif menggantikan cawat daun yang dibuat oleh Adam bagi mereka, dan Allah memakaikan pakaian baru, pakaian keselamatan. Dan pakaian itu dibuat oleh Allah dikala ia baru terluka hatinya oleh dosa pelanggaran Adam. Ketika Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Ini adalah ungkapan Allah yang bersedih, bukan Allah yang murka. Bukankah pernyataan-pernyataan yang ditulis dalam Kejadian pasal 3 merupakan suatu demonstrasi kasih Allah yang luar biasa besar, bukan suatu murka? Memang ada banyak kejadian yang dimana membuat Allah menjadi murka. Tetapi dalam soal tukar guling kematian yang sudah Allah demonstrasikan tipologinya sejak kitab Kejadian di Taman Eden, sama sekali tidak menunjukkan Allah yang murka. Tetapi sebaliknya, Allah yang penuh kasih. Bahwa pada saat yang sama pula, Allah langsung memberikan jalan pemberesan bagi dosa Adam itu. Kematian darah binatang sebagai suatu tipologi tukar guling kematian didemonstrasikan Allah sejak di Taman Eden dan kemudian oleh segenap keturunan Adam yang menurun kepada Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Mereka semuanya melakukan ritual pengampunan dosa dengan mempersembahkan binatang yang berdarah yang diulang-ulang sepanjang perjanjian lama sebagai suatu tipologi pengampunan yang pada akhirnya akan digenapi oleh kematian Kristus. Itulah sebabnya dalam Ibrani 9 ayat 22 dituliskan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau kita membaca dalam kerangka hal yang demikian, kita melihat Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak murka. Bahkan saya dapat mengatakan ketika Allah memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Itu bukan ungkapan yang murka, tetapi ungkapan tangisan Allah yang menangisi bahwa pada hari itu hubungannya dengan manusia yang dicintainya itu menjadi terpisah oleh karena dosa. Bukan murka, tetapi kesedihan yang mendalam. Jadi itulah yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 3 sebagai genealogi ibadah sakramental. Bahwa cara bebas dari mati, mati dibayar dengan mati. Dan siapakah yang membereskan dosa itu? Yesaya 43 ayat 11 mengatakan demikian. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Anohi, Anohi Adonai. Ve'en mi baladai Mosia. Jadi kalau kita mengimani Yesus Kristus adalah juru selamat kita dan kita membandingkannya dengan Yesaya 43 ayat 11 bahwa akulah Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain selain daripadaku. Ungkapan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat adalah ungkapan sekaligus yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Tuhan ini rela inkarnasi ke bumi sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan menjelang kematiannya, dalam perjamuan terakhir, Tuhan kita Yesus Kristus mengungkapkan dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah yang ditumpahkan itu adalah sebagai suatu kematian tukar guling bagi dosa yang dilakukan oleh manusia sejak di Taman Eden. Inilah yang menjadi konsep ibadah kita. Konsep ibadah kita adalah konsep anugerah.
Manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak punya hak untuk diampuni, tetapi Tuhan mengampuninya. Apa sih konsep anugerah itu? Konsep anugerah atau konsep kasih karunia adalah yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima tidak punya hak, tetapi dia diberi. Kita tidak punya hak untuk diampuni, tetapi kita mendapatkan kasih karunia. Allah datang ke bumi untuk membereskan dosa kita. Jadi bagaimana dengan kematian korban Kristus? Kematian korban Kristus bukan kematian untuk memuaskan Allah Bapa yang murka, rage, marah tak terkendali, haus darah seperti Dracula, sehingga dia harus dipuaskan dengan darah. Kematian Kristus bukan pula kematian martir. Kematian Kristus adalah kematian korban. Apa itu korban? Korban adalah harga mendekat. Bahwa upah dosa adalah mati. Pengampunan tidak hanya di mulut, tetapi dengan suatu tindakan. Pengampunan adalah menghisap konsekuensi mati. Upah dosa adalah mati, maka pengampunannya harus dibayar dengan kematian. Saya sering memberikan analogi ini. Ketika saya memberikan hutang kepada saudara saya 10 juta, dan kemudian dia hendak mengusahakannya, tetapi hari demi hari, tahun demi tahun, uang itu tidak dapat dia kembalikan karena kemiskinannya, saya merasa dia tidak mungkin mampu membayarkan hutang itu. Oleh karena saya kasihan kepadanya, saya mengatakan, hutangmu sudah diampuni, hutangmu sudah dilunasi. Apa konsekuensi dari saya yang mengatakan hutangmu sudah diampuni? Konsekuensi saya mengatakan itu adalah saya pada saat itu menghisap kerugian 10 juta saya tanggung sendiri. Demikianlah pula ketika Tuhan mengampuni dosa kita, yang dimana upah dosa adalah mati, maka dialah yang menghisap konsekuensi mati itu. Itulah kenapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Kematiannya di kayu salib adalah untuk menyambung kembali hubungan Allah dan manusia yang telah rusak dan renggang oleh karena dosa manusia, dihubungkan kembali dengan kematiannya di kayu salib, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan boleh dipulihkan oleh karena Allah sendiri yang berkorban. Allah sendiri membayarkan harga mendekat, yaitu kematiannya sendiri. Kembali kepada Mazmur pasal 22, mari kita mempelajari ayat ini dalam Jewish Insights into Scripture. Nyanyian rusa betina di kala fajar, Eli, Eli, lama sabachthani. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 ke-8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ukeat hasya'ah hateshi'it fayis'ak Yeshua bekol gadol. Eli, Eli, lama sabachthani. Vehu, Eli, Eli, lama ashaftani. Alkitab Peshitta Aramaik menerjemahkannya demikian. Velapai tesyashain kara Yeshua bekala rama ve'amar ila lemana sabachthani. Markus menuliskan kata Aramaik ini dengan dialek yang lain. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan menarik di sini terjemahan Haberit menuliskan, Uvaja'ah hateshi'it fayis'ak Yeshua bekol gadol. Eloi, Eloi, lema sabachthani, uferusho, Eli, Eli, lama ashaftani. Jadi di sini Anda melihat ada satu dialek yang lain. Di sini dituliskan, di sini ada kamats, sehingga bisa kita baca menjadi Eloi, Eloi, lama sabachthani, dalam suatu dialektika Aramaik yang lain.
Penafsiran gereja barat memandang bahwa ucapan Tuhan Yesus Eli Eli lama sabachthani adalah ucapan penderitaan rohani. Seperti yang sudah kita baca tadi, hal yang tidak dimengerti oleh Martin Luther, oleh John Wesley, dan juga oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Bahwa roh Allah harus pergi. Dengan demikian ia dapat mati. Dan Yesus Kristus menghadapi hal itu dengan kegentaran dan kesedihan yang dahsyat. Sehingga ia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini adalah puncak penderitaan yang sebenarnya bagi Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia. Adalah ketika ia ditinggalkan Allah dan dibiarkan sendiri. Ini jauh lebih menyakitkan daripada duri dan tombak dan paku dan cambuk dan ludah dan lain-lainnya. Ia ditinggalkan Allah. Menurut teologi barat, menuliskan alasannya, mengapa roh Allah harus pergi dari kemanusiaan Yesus Kristus? Sebab kalau tidak demikian, Yesus Kristus tidak akan pernah mati. Dan ini adalah keharusan, cawan pahit yang harus diterima oleh Yesus Kristus, bahwa dia harus mati sebagai korban atas dosa-dosa manusia. Oleh karena keterpisahan itu, kita telah ditebus oleh Kristus. Setiap kita yang percaya kepadanya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dipersatukan kembali dalam komuni yang kudus dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi jelas di sini, mengapa roh Allah harus pergi menurut teologi barat? Sebab kalau tidak demikian, Yesus Kristus tidak akan pernah bisa mati. Tetapi perhatikanlah, apa yang diucapkan Tuhan Yesus pada saat dia betul-betul mati. Apakah karena roh Allah yang meninggalkannya? Tidak. Yesus Kristus bisa mati oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan itu diucapkannya pada sabda yang ketujuh, yaitu ucapan penyerahan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Avi beyadecha afkid ruhi. Dengan mengatakan, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Dengan cara itu Tuhan Yesus mati. Bukan karena roh Allah yang meninggalkannya. Jika roh Allah yang meninggalkannya, ini persis apa yang dipersoalkan oleh Martin Luther tadi. Bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Jika roh Allah harus pergi sehingga yang mati hanya kemanusiaan Yesus Kristus saja. Dalam hal ini, penganut teologi barat harus bersetuju dengan saksi-saksi Yehova yang hanya menempatkan Yesus Kristus sebagai manusia sepenuhnya dan bukan Allah. Jadi di kayu salib itu, oleh teologi barat, dimaknakan bahwa roh Allah meninggalkan kemanusiaan Kristus. Ini menurut saya adalah hal yang sangat problematik. Bahwa ada satu waktu Tuhan Yesus sebelum kematiannya, roh Allah meninggalkan dia, sehingga yang mati nanti hanya kemanusiaannya saja. Berapa lama roh Allah meninggalkan Yesus Kristus di kayu salib itu? 1 jam, 30 menit, 20 menit, 10 menit, 5 menit, 1 menit. Katakanlah hanya 1 menit roh Allah meninggalkan Yesus. Berarti pernah ada suatu keadaan di mana Yesus Kristus itu bukan Allah, walaupun hanya 1 menit. Jadi keadaan Yesus yang bukan Allah ini pernah terjadi dalam pemikiran teologi barat. Yang artinya untuk waktu tertentu teologi barat ini bersetuju dengan apa yang dipahami oleh saksi Yehova. Walaupun Yesus Kristus bukan Tuhan hanya sebentar saja. Tapi pernah loh Yesus itu bukan Tuhan. Yaitu saat roh Allah meninggalkan kemanusiaan Yesus di kayu salib. Di sini teologi barat bersetuju dengan saksi-saksi Yehova yang tidak mengakui keilahian Yesus Kristus. Ungkapan Eli Eli lama sabachthani bukan ungkapan kekalutan,
bukan ungkapan kesedihan, tetapi sebaliknya adalah ungkapan pengharapan. Ketakutan Yesus Kristus untuk mati terjadi di Getsemani. Di dalam taman ini, Tuhan Yesus berdoa seperti yang dicatat dalam Matius 26 ayat 39, 42, dan 44. Perhatikan. Ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Ayat 42. Tuhan Yesus mengulangi tekadnya itu. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Diulangi lagi, ayat ke-44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi untuk berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Apa yang dimaksud cawan di sini? Yang dimaksud cawan ini adalah ungkapan Ibrani yang artinya cawan penderitaan. Di sini adalah suatu tekad dari Tuhan Yesus bicara kepada Bapanya bahwa dia bertekad meminum cawan penderitaan itu bukan sekali, bukan dua kali, tetapi tiga kali. Dan lebih jelasnya keadaan itu, kita membaca apa yang ditulis di dalam kitab Lukas. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kemudian ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kenapa harus diberikan kekuatan? Di sini ayat 44 menjelaskannya. Sebab ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 43 sampai 44 sering disebut sebagai penderitaan Kristus di Getsemani. Adalah suatu nas dalam Injil Lukas yang menggambarkan ketakutan Yesus Kristus sebelum menghadapi kesengsaraannya yang segera akan dijalani beberapa saat kemudian. Rasa takut ini menyebabkan Yesus Kristus mengalami kondisi hematidrosis atau keringat darah. Persis seperti yang diungkapkan oleh kitab Ibrani dalam Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Keadaan takut dan keringat darah adalah keadaannya sebagai manusia yang sedang kenosis saat itu. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia ia mengalami maut bagi semua manusia. Dan ini seperti yang ditulis dalam Mazmur 8 ayat 6, bahwa memang manusia itu sedikit lebih rendah dari para malaikat. Seperti yang dicatat dalam Mazmur 8 ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Fatehasrehu me'at me Elohim, vekavot vehadar, te'at rehu. Nah, di sini ada ungkapan me Elohim. Nah, kata Elohim ini tidak selalu bermakna Allah. Dalam konteks tertentu, bisa juga bermakna malaikat, seperti yang kita baca dalam terjemahan King James. For thou hast made him a little lower than the angel. Ya, Elohim diterjemahkan dengan the angel. Bagaimana dengan Septuaginta? Septuaginta pun demikian. Kata Elohim di sini diterjemahkan dengan
angelos, malaikat-malaikat. Mazmur 8 ayat 6 bisa juga kita terjemahkan seperti ini. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itulah sebabnya Ibrani 2 ayat 7 menuliskan bahwa dalam keadaan kemanusiaan Yesus untuk waktu yang singkat, keadaan Yesus sebagai manusia ini menjadi sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat untuk waktu yang singkat, kenosis. Sehingga di dalam ketakutannya itu, Yesus Kristus yang 100% manusia dan 100% Allah, maka ia pun pernah mengalami ketakutan sehingga dia perlu diberi kekuatan oleh seorang malaikat. Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, apa yang dia ungkapkan? Jangan kehendakku, tetapi kehendakmu. Kehendak apa? Untuk meminum cawan penderitaan itu. Dan doa itu tidak hanya diungkapkan satu kali saja, tetapi 3 kali. Dan 3 kali ungkapan ini dalam istilah Ibrani disebut dengan hasakah. Dalam gaya bahasa yang khas orang Semit, untuk sesuatu yang diulang, itu juga disebut dengan majas tautologia. Jika sesuatu itu diulang sebanyak 2 kali, itu artinya very, ya, suatu konfirmasi. Jika sampai diulang 3 kali, ya, shalos pa'amim, itu artinya extremely. Dan ini merupakan the emphatic of Semitic triplets. Hukum pernyataan 3 kali ini dalam tradisi Yahudi disebut dengan hasakah, suatu legal acquisition by right of possession. Ungkapan yang diungkapkan 3 kali menjadi suatu default status terhadap apa yang diucapkannya itu. Apapun pernyataannya, baik itu suatu pernyataan sikap, kepemilikan maupun status. Yesus Kristus telah 3 kali menyatakan kesediaannya untuk meminum cawan penderitaan itu. Jadi ketika Yesus Kristus ada di kayu salib, Tuhan Yesus tidak akan masuk ke dalam ketakutannya lagi. Karena dia telah menyatakan kesediaannya untuk mati. Yesus takut, ya. Apakah takutnya itu di kayu salib? Tidak. Ketakutannya sudah selesai di Taman Getsemani, yang dimana di situ pula ada malaikat yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi secara mental situation, Yesus Kristus telah siap menghadapi kematian. Jadi kalau sabda keempat itu dimaknakan sebagai ketakutan Yesus yang Roh Allah itu telah meninggalkannya, maka penafsiran dari teolog barat itu akan berbenturan dengan apa yang terjadi di Taman Getsemani, yang Tuhan Yesus telah 3 kali hasakah, legal acquisition, the emphatic of Semitic triplets, telah menyatakan kesediaannya untuk menderita dan mati. Majas tautologia khas Semitik, Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Yesus Kristus sudah menyatakan kerelaannya untuk meminum cawan penderitaan bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi 3 kali. 3 kali kata yang diulang adalah absolutely, extremely. Yesaya 6 ayat 3 menyatakan kekudusan Allah itu extremely kudus. Sehingga dikatakan Kados, Kados, Kados Adonai Sefaot. Bahwa Allah sungguh extremely kudus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia bersedia untuk meminum cawan penderitaan itu, maka Yesus pun secara extremely menyatakan kesediaannya untuk mati. Pernyataan dalam Matius 26 ayat 39, 42, dan 44 menunjukkan keteguhan Yesus Kristus untuk meminum cawan penderitaan itu. Jadi, jika ungkapan Eli Eli lama sabachthani diartikan sebagai penderitaan rohani, tidak akan sesuai dengan tekad Tuhan Yesus yang sudah dinyatakannya 3 kali di Taman Getsemani ini. Selanjutnya,
untuk memahami Eli lama sabachthani. Mari kita mempelajari Alkitab dengan menggunakan eksegesis khas orang Yahudi, yaitu eksegesis Pardes. Mulai dari Peshat, membaca Alkitab secara harfiah, kemudian Remes, memahami makna alegorisnya, dan kemudian Deras, studi komparatif, membandingkannya dengan ayat-ayat yang lain, dan kemudian Sot, kita memohon pengertian dari Roh Kudus untuk memberitahu kita pemahamannya secara esoteris. Mazmur 22 ayat 1 menuliskan Lam natsea al ayelet hasyachar mismor le David Eli Eli lama asaftani rachok misuati divre saagati. Ayelet hasyachar ini adalah rusa betina di kala fajar. Mazmur 22 ayat 1 jelas menuliskan kata ayelet hasyachar. Kata ayelet ini menunjukkan bahwa rusa itu gendernya adalah feminin. Bagi orang-orang Indonesia yang banyak mempelajari dari teologi-teologi barat, memandang kata Eli Eli lama sabachthani yang diambil dari nyanyian rusa betina di kala fajar, ayelet hasyachar, adalah sesuatu yang horor karena anggapannya di situ Yesus Kristus sedang mengalami penderitaan yang berat, penderitaan secara rohani. Tetapi apa yang ada di benaknya orang Yahudi terhadap istilah ayelet hasyachar? Ekspektasi apa yang Anda harapkan dari nama sebuah pemukiman? Misalnya kalau pemukiman di Jakarta ini ada nama-nama perumahan, Bumi Pesanggerahan Mas, Pondok Indah Townhouse, Jatinegara Indah, Mutiara Dukuh Residence, Mutiara Puri Kembangan, Taman Duta Mas. Semuanya menggunakan nama-nama bagus. Mungkin nggak sih ada nama pemukiman yang dikasih nama yang horor? Jikalau Mazmur 22 ayat 1 itu dianggap sebagai sesuatu yang horor, maka tidak mungkin ayelet hasyachar oleh orang Yahudi digunakan sebagai nama perumahan. Jadi, di Israel ada sebuah kibuts. Apa itu kibuts? Kibuts adalah pemukiman dengan lahan pertanian yang dimana mereka hidup dari agricultural. Ada sebuah kibuts yang bernama Kibuts Ayelet Hasyachar yang diambil dari Mazmur 22 ayat 1 itu. Orang Kristen yang berkiblat teologi barat tidak akan menamakan pemukimannya itu dengan Ayelet Hasyachar karena isinya Eli Eli lama sabachthani, di mana dianggap Yesus Kristus menangis di situ. Tetapi karena ayelet hasyachar, yaitu Mazmur pasal 22 bagi orang Yahudi, adalah suatu ungkapan pengharapan, maka pemukiman mereka dinamakan ayelet hasyachar yang diambil dalam Mazmur pasal 22 ini. Anda bisa menggoogle-nya nanti, bahwa betul-betul ada kibuts yang namanya ayelet hasyachar. Jadi bagi orang Yahudi, Mazmur 22 ayat 1 ini tidak menuliskan sesuatu yang horor, tetapi menuliskan pengharapan. Dari mana sejarahnya? Maka kita perlu mengulik akar sejarah dari mana kitab suci ini dituliskan, yaitu melalui pemahaman dengan olah pikir orang-orang Israel sendiri. Ayelet hasyachar yang artinya adalah rusa betina. Rusa betina ini dalam antropologi budaya Ibrani itu dihubungkan dengan seorang yang bernama Ratu Esther. Ada suatu paper yang ditulis oleh Rabbi Raymond Apple mengatakan bahwa Mazmur pasal 22 ada koneksinya dengan Ratu Esther. Dan kita bisa melihat referensinya di sini ada Aruch Shulchan, Orach Chaim 270 ayat 2 dan juga referensi-referensi lainnya. Bahwa Mazmur 22 ayat 1 itu merujuk kepada Ta'anit Esther, yaitu puasanya Esther yang berdurasi selama 3 hari dan 3 malam. Kita baca ayatnya. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian
Aku akan masuk, menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat ini menuliskan tekad dari Esther untuk menghadap Raja Ahasveros suaminya yang tidak kunjung memanggilnya. Dan sebelum dia menghadap raja itu, dia melakukan puasa 3 hari 3 malam. Dan di situ, menurut tradisi Yahudi, bahwa apa yang dilakukan oleh Esther itu berhubungan dengan apa yang dinubuatkan dalam Mazmur pasal 22. Dan mengenai durasi 3 hari 3 malam, tidak hanya diungkapkan 1 kali dalam perjanjian lama, tetapi 2 kali. Dan ini menunjukkan konfirmasi dari perjanjian lama. Yang kedua adalah Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Apa yang dituliskan dalam Yunus 1 ayat 17 ini kemudian disinggung oleh Tuhan Yesus merujuk kepada kematian dirinya. Matius 12 ayat 40. Sabda Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi, yaitu kuburan, selama 3 hari 3 malam. Jadi formula ini tidak hanya diungkapkan sekali dalam Esther 4 ayat 16 ini, tetapi juga diungkapkan dalam Yunus 1 ayat 17 dan dikonfirmasi oleh Yesus itu untuk merujuk dirinya yang masuk ke dalam perut bumi, yaitu kuburan dirinya. Dan apa yang terjadi setelah 3 hari 3 malam? Ada mukjizat kehidupan. Seperti yang ditulis dalam Megillah 15a, Ta'anit Esther, originalnya, waktu puasa Esther itu terjadi pada hari pertama Paskah. Kapan itu? Yaitu petang hari pada tanggal 15 Nisan. Puasa ini dilaksanakan dalam 3 hari 3 malam oleh Esther. Dalam Esther 4 ayat 16. 3 hari 3 malam setelah puasanya itu, yaitu pada tanggal 18 Nisan, Esther memberanikan diri menghadap raja. 3 hari 3 malam setelah puasanya itu, yaitu masuk pada tanggal 18 Nisan, Esther memberanikan diri menghadap raja, dan peristiwa ini orang-orang Yahudi menerima mukjizat kehidupan dari rencana jahat Haman untuk genosida yang dia rancangkan untuk orang-orang Yahudi itu bisa digagalkan. Anda lihat di sini jelas puasa Esther terjadi pada the first day of Passover. Dan permintaan Esther tadi untuk menyuruh orang-orang sebangsanya untuk berpuasa 3 hari 3 malam, seperti yang ditulis dalam Esther 4 ayat 17, maka pergilah Mordekhai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Jadi puasa Esther yang asli dituliskan dalam Alkitab terjadi 3 hari 3 malam, dan menurut penafsiran Rashi di sini kita baca bahwa sebenarnya puasa yang dilakukan pada saat itu terjadi pada hari pertama Paskah, yang dimana dia itu puasa pada saat Erev Pesak, yang dimana petang harinya itu masuk pada Paskah yang pertama, dan 3 hari 3 malam setelah itu Esther menghadap kepada raja. Walaupun original puasa Esther itu atau Ta'anit Esther itu terjadi pada bulan Nisan, yang berbarengan dengan Hari Raya Paskah, namun secara tradisi, puasa Esther diadakan hanya 1 hari saja. Dan menyusul besok harinya adalah tradisi Hari Perayaan Purim yang diadakan pada bulan Adar. Jadi bukan pada bulan Nisan. Kenapa puasa itu tidak terjadi pada bulan Nisan? Karena di bulan Nisan ada hari raya besar, yaitu Hari Raya Paskah yang tertulis dalam Kitab Torah. Sekarang kita baca apa yang terjadi pada kitab Esther pasal 7. Setelah Esther menemui raja, ternyata raja berkenan kepadanya dan memberikan tongkatnya kepada Esther. Dan kemudian mereka bersama-sama. Apa yang ditulis dalam pasal 7 ini menarik. Pada hari yang kedua,
sementara minum anggur, bertanya pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun aku akan memenuhinya." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapatkan kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba, dan atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, akan terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Jadi apa yang terjadi? Setelah puasa Ester 3 hari 3 malam. Apa yang diinginkan Ester supaya bangsanya itu terlepas dari genosida yang dirancangkan oleh Haman bisa dilalukan. Dan inilah mukjizat kehidupan. Bangsa Israel yang dibuang ke Babel, yang saat itu akan digenosida oleh rancangan Haman, bisa dihindari dan bangsa Israel bisa tetap eksis. Rencana Tuhan untuk hadirnya Sang Mesias bisa dilaksanakan di masa depan. Makna Ayelet seperti yang di dalam Mazmur pasal 22 bukan sesuatu yang horor. Buktinya Ayelet menjadi nama favorit di Israel. Contohnya di sini adalah Ayelet Shaked. Dia adalah salah satu menteri dalam rezimnya Benyamin Netanyahu yang dahulu. Dia pernah menjabat sebagai menteri kehakiman. Namanya diambil dari Mazmur pasal 22 Ayelet Hashachar. Jadi demikianlah Ratu Ester yang berpuasa dan berdoa dan menangis, "Eli, Eli, lama sabachthani." Seperti yang ada di dalam pemahaman orang-orang Yahudi, seperti yang ditulis dalam Yoma 29a, dan yang dipahami oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini, bahwa Mazmur 22 ayat 1 dan 2 ini mengarah kepada Ratu Ester. Yang dimana Ratu Ester menangisi bangsanya yang telah dibuang di Babel, yang di dalam pembuangan ini masih mendapat suatu ancaman genosida bagi bangsanya itu. Dan Ratu Ester menangis berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani." Dalam puasanya 3 hari 3 malam setelah itu, dia menemui sang raja, dia mendapatkan mukjizat kehidupan. Orang-orang Israel terlepas dari bahaya genosida. Maka marilah kita membaca Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa Betina di Kala Fajar, Mazmur Daud. Dalam bahasa Indonesia, kata rusa tidak ditambahi dengan betina, tetapi dengan melihat naskah asli Ibraninya, Ayelet di sini adalah merujuk kepada gender perempuan. Jadi kalau boleh saya tambahkan, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa Betina di Kala Fajar, Mazmur Daud. Ini adalah satu ungkapan profetik yang terjadi di masa datang, yang dimana ayat ini merupakan nubuat bagi seorang ratu yang ada di masa datang, yang menangisi dirinya dan bangsanya ditinggal oleh Tuhan. Tetapi dengan tangisannya, dengan doanya, ia mendapatkan mukjizat kehidupan. Teriakannya adalah, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh. Dan engkau tidak menolong aku. Eli, Eli, lama ashaftani. Rahok misuati, divrei saagati." Jelas bahwa Mazmur 22 ayat 1 menuliskan Ayelet jenis betina dari seekor rusa. Untuk rusa jantan bisa menjadi ayal, seperti yang dituliskan dalam Ulangan 14 ayat 5.
1 Raja-Raja 4 ayat 23 menyebutkan jenis rusa jantan ini. Jadi inilah yang dinubuatkan dalam Mazmur 22 menurut pemahaman orang-orang Yahudi dan juga pemahaman dari apa yang terjadi dari sejarah hidup bangsa Israel. Ratu Esther yang bernama asli Hadassah, dia dirujuk sebagai Ayelet Hasyakhar, seekor rusa yang menangis pada fajar pagi menangisi kepunahan bangsanya. Apa sih maksud dari kata ayelet atau rusa betina itu? Kalau Anda membaca dalam kitab Kidung Agung, ada disebutkan kijang-kijang dan rusa-rusa. Apa artinya rusa-rusa dan kijang-kijang ini? Seperti yang dicatat dalam Kidung 2 ayat 7, "Kusumpai kalian, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya." Bahasa Ibraninya, "Hishbati etchem benot Yerusalem, bitzvaot o beailot hasade, im ta'iru, ve'im teoreru, et ha'ahava at shetekpat." Kijang-kijang betina yang diungkapkan dalam kitab Kidung Agung ini, Sebaot, berasal dari kata zvi. Dalam konteks tertentu, kata zvi bermakna cantik, beauty, beautiful, seperti pemakaiannya dalam 1 Samuel 1 ayat 19. Jadi kijang atau rusa ini menjadi istilah alegoris puitis semitik dalam membahasakan suatu gairah seksual. Dan juga yang ditulis dalam Amsal 5 ayat 18. Rusa yang manis, ayelet. Dan kijang, ayalah, yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Karena Esther adalah lambang dari perempuan yang cantik dan dia menjadi perempuan yang dicintai oleh sang raja, maka ungkapan Ayelet Hasyakhar bisa kita pahami kenapa dihubungkan dengan Esther, dan dalam pemahaman orang-orang Yahudi dalam pembuangan itu merujuk kepada apa yang telah dinubuatkan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 22. Dan ini pemahaman orang Yahudi sejak pembuangan. Kapan itu pembuangan? Pembuangan itu terjadi pada abad ke-6 sebelum masa Yesus Kristus. Maka jelas bahwa hubungan antara Mazmur pasal 22 dengan Esther itu sudah terjadi jauh sebelum era Yesus Kristus. Kitab Esther termasuk kitab yang kurang diminati oleh orang-orang Kristen karena dianggap terlalu Yahudi. Hanya merujuk kepada sejarah orang Yahudi dan dianggap nggak ada hubungannya dengan perjanjian baru. Dan bahkan ada sebagian dari teolog-teolog barat ini mengatakan kitab ini tidak istimewa, seharusnya tidak masuk dalam kanon. Karena kitab ini tidak pernah sekalipun menyebut-nyebut Allah, walaupun kehadirannya itu ada di mana-mana. Banyak orang meragukan kitab ini karena nasionalisme Yahudinya yang sangat kuat dan kurangnya acuan kepada Allah. Namun kisah dan pesan yang dituliskan dalam kitab ini tidak boleh diabaikan. Terutama antitype durasinya yang tidak boleh kita abaikan. Bahwa durasi puasa Esther adalah 3 hari 3 malam. Yang nanti merujuk kepada kematian Kristus 3 hari 3 malam dan dia bangkit. Ada mukjizat kehidupan. Dan bahkan menurut buku The Full Life Study Bible menuliskan PB sama sekali tidak mengacu atau merujuk kepada kitab ini, akan tetapi kebencian Haman kepada orang Yahudi serta komplotannya untuk membunuh dan memusnahkan semua orang Yahudi di kerajaan Persia merupakan lambang PL dari antikristus. Jadi Anda lihat di sini teologi barat melihat tidak ada acuannya pada perjanjian baru kecuali Haman itu dihubungkan dengan antikris. Padahal sesungguhnya Mazmur pasal 22 ini adalah sangat mesianik yang menghubungkan Esther di perjanjian lama dengan Esther di perjanjian baru yang Tuhan Yesus merujuk bahwa itu terjadi pada diri Maria ibunya. Ayelet Hasyakhar, nyanyian rusa di kala fajar. Mazmur pasal 22 dinyanyikan oleh kalangan Yahudi pada peringatan Hari Raya Purim. Inilah bagaimana keajaiban yang dirayakan pada Hari Raya Purim. Mengapa rusa betina Ayelet itu digambarkan sebagai Esther?
Dan apa kaitannya dengan fajar? Sama seperti fajar adalah akhir dari malam, demikianlah juga kisah Esther yang berakhir dengan mukjizat. Peristiwa ini diperingati dengan Hari Raya Purim. Midrash Yahudi mengatakan bahwa pada hari ketiga puasanya, Esther menangis dan berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kutipan dari Mazmur 22 ayat 2. Setelah itu dia pergi ke Raja Ahasveros dan memulai karya nyata yang heroik yang akan membawa keselamatan kepada bangsa Yahudi. Korelasi antara Ayelet Hashachar dengan sosok Esther diungkapkan dalam Talmud Babilonia yang walaupun ditulis pada abad keempat Masehi, yaitu dalam Yoma 29a, namun bukan berarti Torah Shef Alpe ini baru ada pada abad keempat Masehi. Tetapi Torah lisan ini sudah dipahami sejak pembuangan di Babel dan sudah dipahami pada zaman Yesus Kristus. Dalam traktat Megillah, Gemara menyatakan bahwa Ratu Esther secara profetis membacakan Mazmur pasal 22 ini sehubungan dengan situasinya yang akan datang di hadapan Raja Ahasveros tanpa dia dipanggil lebih dahulu. Esther dibandingkan dengan rusa betina yang berteriak kepada Allah untuk memohon mukjizat di tengah situasi bangsanya yang sulit. Dia tidak fokus pada penderitaan pribadinya, tetapi juga rasa sakit yang akan dialami oleh orang lain. Hari Raya Purim artinya undi atau luck atau keberuntungan. Perayaan ini sebagai suatu bentuk peringatan orang Yahudi bebas dari rencana jahat Haman yang akan mengadakan genosida. Rencana itu digagalkan oleh Esther dan Mordekhai. Menurut orang Yahudi, menjalankan puasa dalam suatu perayaan yang disebut dengan Ta'anit Esther, yang originalnya itu berdurasi 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, sebagaimana ditulis dalam Esther 4 ayat 16. Ta'anit Esther mengingatkan kita akan peristiwa ketika Esther mengajak semua orang Yahudi untuk berpuasa, dan di situ ada mukjizat yang diperingati pada Hari Raya Purim. Dan ini diterangkan pada Esther pasal 9. Ditetapkan oleh Mordekhai pada zaman Ahasveros untuk memperingati kelepasan, keselamatan orang Yahudi dari niat jahat Haman. Secara tradisi diperingati pada tanggal 14-15 pada bulan Adar. Ayelet Shachar juga dinyanyikan pada waktu-waktu tertentu secara tradisi oleh terutama kalangan perempuan Yahudi untuk meratapi sesuatu yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian kaum pria juga dengan harapan akan ada mukjizat sebagaimana dahulu Esther pernah mendapatkannya. Syair lagu ini dikutip oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Syair ini dikutip dengan harapan bahwa sebagaimana dahulu di zaman Esther, orang-orang Yahudi terlepas dari bencana genosida. Melalui Esther, si Ayelet Hashachar itu, Israel memperoleh mukjizat dari kepunahan sebuah bangsa. Ta'anit Esther selama 3 hari 3 malam juga merupakan tipologi dari kematian Kristus. Pemahaman kata syahar artinya fajar menyingsing secara dramatis benar-benar diungkapkan secara nyata bahwa pada saat Tuhan Yesus di kayu salib terdapat keadaan yang gelap memenuhi wilayah itu. Mulai dari jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Matius 27 ayat 45, juga ditulis dalam Mazmur 15 ayat 33. Dengan pemahaman ini, kita akan tahu mengapa Tuhan Yesus mengucapkan syair yang khusus ini. Sebab dengan kematiannya, ada harapan hidup bagi Israel. Dan secara umum, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab pengampunan hanyalah oleh pembayaran darah, yaitu darah Kristus sebagai korban. Harga mendekat untuk memperoleh keselamatan. Jadi bukan untuk membayar murka Allah yang haus darah. Tetapi sebagai suatu kematian tukar guling. Mati dibayar dengan mati. Sebagaimana diungkapkan dalam
Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah mati. Kalau mau lepas dari kematian itu, maka harus ada yang menggantikan kematian itu. Pada cerita asli, Esther mengadakan puasanya 14-16 Nisan. Namun secara tradisi, puasa Esther dilakukan pada tanggal 13 Adar. Adalah saat di mana orang-orang Yahudi menjalankan puasa, suatu perayaan yang disebut dengan Ta'anit Esther. Menurut Rashi, Mordekhai sebenarnya melanggar tradisi Yahudi karena ia berpuasa pada hari pertama, pada hari raya Paskah 15 Nisan. Sebab dalam tatanan Yahudi, mereka hanya berpuasa pada Ta'anit Bechorot pada tanggal 14 Nisan. Namun ini adalah keadaan yang luar biasa. Pada Ta'anit Esther, orang-orang Yahudi mengajukan permohonan kepada Tuhan agar jangan ada berlangsung genosida kepada bangsa Yahudi pada masa pembuangan di Babel ini, agar jangan ada orang Yahudi itu menjadi korban Paskah. Ini seperti yang dicatat dalam Pesach Haggadah, Nirtzah, Sefer Pesach, pasal yang ke-8. Esther 4 ayat 16 menuliskan, berpuasalah untuk aku, jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Peristiwa itu disebut Ta'anit Esther. Durasi 3 hari dan 3 malam ini berhubungan dengan nubuat yang disabdakan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kematiannya dalam Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Dan perhatikan, kata 3 hari 3 malam ditulis dalam Alkitab totalnya 3 kali. Pertama ditulis dalam Yunus 1 ayat 17, menuliskan kata 3 hari 3 malam. Yang kedua ditulis dalam Esther 4 ayat 16, menuliskan 3 hari 3 malam. Yang ketiga, konfirmasi dari Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 12 ayat 40, menuliskan juga durasi 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam ditulis secara hasakah, dan demikianlah durasi dari kematian Yesus Kristus. Bangsa Yahudi dalam pembuangan di Babel melalui Ta'anit Esther ini terlepas dari bahaya genosida, pemusnahan bangsa Yahudi pada zaman pembuangan. Walau tampaknya peristiwa itu hanya penting bagi orang-orang Yahudi, namun peristiwa itu menjadi suatu tipologi dalam Perjanjian Lama yang antitype-nya dikenakan kepada Maria Ibu Yesus. Sebagai Esther Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengungkapkan Ayelet Hashachar tertuju kepada ibunya. Bahwa ketika Allah inkarnasi ke bumi menyelesaikan misinya sebagai sang pelunas hutang atas dosa manusia sejak Adam, pada tanggal yang sama 14 Nisan, Tuhan Yesus Kristus telah mati dengan darah yang tercurah. Seperti yang dinubuatkannya sendiri, masuk ke dalam perut bumi, yaitu kuburan, dengan durasi yang sama. 3 hari, 3 malam. Hasilnya apa? Hasilnya adalah mujizat kehidupan. Umat yang percaya kepada Kristus Sang Hidup terlepas dari bahaya genosida, kematian kekal. Esther dalam Perjanjian Lama merupakan sosok ibu bangsa yang memberikan kehidupan. Kedudukannya di Perjanjian Baru diwujudkan oleh sosok Maria Ibu Yesus. Perawan suci Maria dipilih Tuhan untuk dipinjam rahimnya sebagai sarana bagi kelahiran Sang Mesias yang dijanjikan itu. Dalam kitab tradisi Yahudi, dalam Yoma 29a, nama Esther dikaitkan dengan Ayelet Hashachar, si rusa betina yang disebut dalam Mazmur Daud, Mazmur pasal 22. Sehingga bukan kebetulan pula Tuhan Yesus mengutip Mazmur ini, Eli Eli lama sabachthani, di hadapan ibunya saat di kayu salib. Perhatikan ilustrasi ini. Di hadapan Yesus ada ibunya, juga perempuan-perempuan yang lain. Yang dimana Mazmur pasal 22 ini secara tradisi sudah menjadi sidur bagi kaum perempuan yang dikala mereka menghadapi kekalutan atau kesedihan, mengharap adanya mukjizat, mereka melantunkan madah Ayelet Hashachar untuk memohonkan mukjizat kehidupan.
Ungkapan itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ibunya sebagai satu harapan. Tuhan Yesus sungguh mengasihi ibunya. Dia tahu betul bagaimana teriris-irisnya hati ibunya melihat dirinya yang sedang menderita. Di kayu salib, Tuhan Yesus mengajak ibunya untuk kembali mengingat doa orang-orang Yahudi ketika mereka sedang berduka cita dan menantikan mukjizat Allah. Dia menempatkan ibunya kepada sosok Esther sebagai Ayelet Hasyakar. Oleh doa dan puasanya, Israel memperoleh mukjizat dari kepunahan sebuah bangsa. Tuhan Yesus seolah-olah di sini berkata, "Hai ibu," atau "Hai perempuan, ikutilah aku," untuk bersama melantunkan madah Ayelet Hasyakar. Di situ juga ada para perempuan yang lainnya yang berada di bawah salibnya. Jadi bukan kebetulan bahwa nyanyian doa yang digubah oleh Daud ini berjudul secara feminin Ayelet, rusa betina, bukan ayal, rusa jantan. Buktinya ada di dalam Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Jadi di luar ibunya sendiri masih ada perempuan-perempuan yang lain. Di atas kayu salib, seolah-olah Tuhan Yesus mengatakan, "Shiri, Ayelet Hasyakar." Hai perempuan, nyanyikanlah Ayelet Hasyakar. Atau di hadapan banyak perempuan itu, seolah-olah Tuhan Yesus mengatakan, "Shiru, Ayelet Hasyakar." Hai kalian, nyanyikanlah madah Ayelet Hasyakar. Demikianlah Alkitab kita banyak berisi dengan nyanyian. Nyanyian tidak hanya diungkapkan pada saat riang ria, tidak hanya diungkapkan dengan jingkrak-jingkrak, tetapi juga dalam saat kesedihan yang mendalam, dalam suatu kekalutan. Mazmur pasal 22 yang disebut sebagai Mazmur Mesianik ada signifikasi tanggal 14 Nisan, Erev Pesak. Kita bandingkan dengan apa yang dituliskan dalam Imamat 23 ayat 5. Dalam bulan yang pertama, yaitu bulan Nisan, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Bakodesh Harishon Be'arba'ah Asyar Lakodesh. Jadi 14 Nisan ini adalah Erev Pesak. Dan tepat di petang hari 14 Nisan ini masuk ke tanggal 15 Nisan. Di mana puasa Esther itu secara original dimulai. Dalam tradisi Yahudi ada puasa Makat Bechorot untuk memperingati kematian anak-anak sulung, yaitu tulah yang ke-10. Bagaimana orang-orang Israel itu terlepas dari tulah ke-10? Mereka harus mengadakan tebusan dengan darah, bahwa setelah dipersembahkan korban Paskah pada tanggal 14 Nisan itu, ada mukjizat kehidupan. Paskah berasal dari kata kerja pasah yang artinya melewatkan dengan makna menyelamatkan seperti yang ditulis dalam Keluaran 12 ayat 13 dan 27. Arti kedua dari Pesak ini adalah liberation atau freedom atau kemerdekaan. Makat Bechorot ditulis dalam Keluaran 12 ayat 12 demikian. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Pada semua ilah-ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Kemudian ayat 13. Dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Bahasa Ibraninya ufasakti daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan di ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Dan ini terjadi pada 14 petang menuju ke tanggal 15 Nisan. Dan di tanggal yang sama terjadi suatu peristiwa pada Erev Pesak yang dimana Yesus Kristus saat itu dituliskan dalam Yohanes 19 ayat 14. Dia sedang diadili.
Dan Pilatus di situ mengatakan, Hineh malchechem, inilah rajamu. Yohanes 19 ayat 14 secara lengkap, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Dalam terjemahan Ibraninya kita melihat di sini ada ungkapan Erev Pesak. Erev Pesak jatuh pada tanggal 14 Nisan. Apa yang ditulis dalam kitab Ester merupakan satu tipologi. Ester ibu bangsa yang menjadi sarana bagi mukjizat kehidupan. Di dalam perjanjian baru ada Maria ibu Yesus yang menjadi ibu bangsa bagi umat perjanjian baru yang menjadi sarana bagi mukjizat kehidupan. Perawan suci Maria dipilih Tuhan untuk dipinjam rahimnya sebagai sarana bagi kelahiran Sang Mesias yang dijanjikan. Dan inilah kutipan dari Yoma 29a yang mengatakan ada hubungan nubuat dari Mazmur kepada Ratu Ester. Dan Ester di sini menjadi sosok yang penting bagi keselamatan orang-orang Yahudi. Paskah Yahudi adalah tipologi Paskah Kristiani. Ketika saya mengajukan sabda keempat ini sebagai ucapan pengharapan, bukan berarti di sini saya menolak sengsara Yesus di kayu salib. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah kematian berdarah. Dan itu sebuah penderitaan yang berat. Dan penderitaannya ini ditulis di dalam Mazmur pasal 22 ini. Di situ pula tertulis nubuat kematian berdarah dari ungkapan merah kirmizi yang berasal dari cacing atau ulat kirmizi. Ini ada pula bahasanya di Injil Salib pada halaman 119 tentang sengsara kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi jelas di sini saya tidak deny terhadap sengsara Yesus di atas kayu salib. Nubuat kematian berdarah merah kirmizi yang ditulis oleh Raja Daud kurang lebih 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, menuliskan simbol-simbol yang dramatis tentang kematiannya yang berdarah, yang membasahi kayu salib tempat tubuhnya itu digantungkan, yang berasal dari hasil penyiksaan-penyiksaan yang membuat kayu salib berbercak darah. Dalam penggambaran bahwa darah Sang Mesias akan noda-noda darahnya pada kayu salibnya, itu sudah dinubuatkan dalam syair di Mazmur pasal 22 itu. Maka ketika Tuhan Yesus mengutip nyanyian rusa betina di kala fajar, Ayelet Hashachar, hal ini bukan berarti penolakan pada sengsara Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian berdarah yang dilaksanakan Tuhan Yesus di kayu salib adalah penderitaan. Kita baca Mazmur 22 ayat 7. Tetapi aku ini ulat, bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Kalau Anda membaca dalam bahasa Indonesia maupun membaca dalam bahasa Inggris, yang menulis ini worm, ini akan bermakna biasa saja. Tetapi bayangkan, Anda hari ini membaca syairnya di dalam bahasa asli Ibrani. Ve'anohi tola'at velo'ish. Ya. Kata tola'at di sini adalah bermakna ulat bukan sembarang ulat, tetapi tola'at, yaitu ulat kirmizi betina dalam jenis nomina Ibraninya, noun feminin singular. Mengapa Raja Daud di sini secara spesifik menuliskan nomina feminin singular? Ungkapan dramatis ini menggambarkan kematian Sang Mesias di masa datang. Di dalam ayat 8 menuliskan juga, semua orang yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Mazmur 22 ayat 7 tidak menuliskan jenis maskulin dari ulat itu, tola. Tetapi menulis dalam bentuk feminimnya, tolaat. Atau yang disebut dengan tolaat syani, yang bisa kita bandingkan dengan apa yang ditulis dalam Keluaran 16 ayat 20. Ulat jenis ini adalah serangga yang menghasilkan warna merah kirmizi atau merah marak untuk pewarna kain. Istilah kirmizi ini berasal dari bahasa Arab. Nama Arab untuk ulat ini adalah kirmis atau kermes, yang menjadi asal kata kirmizi dalam bahasa Indonesia. Ulat ini terdapat di seluruh daerah Timur Tengah,
Ulat kirmizi adalah jenis Coccus ilicis yang menjadi sumber zat pewarna kirmizi karena ulat betinanya yang kira-kira sebesar biji ceri atau mirip dengan buah beri. Orang Yunani kemudian menyebutnya dengan kokos yang artinya buah beri. Warna kirmizi dalam bahasa Yunani adalah kokinos karena berasal dari ulat kokos, Coccus ilicis. Hanya telurnya yang mengandung zat berwarna merah marak atau keungu-unguan yang kaya akan asam kermes. Menjelang akhir bulan April, ulat betina yang tak bersayap yang penuh dengan telur menempelkan dirinya dengan proboscisnya yang berbelai itu pada ranting dan kadang-kadang pada dedaunan pohon ek kermes. Pada jenis pohon ek yang tumbuh rendah, pada pohon-pohon itu sering ditemukan ulat kirmizi ini. Menarik untuk mencermati kehidupan ular kirmizi ini yang mempertaruhkan hidupnya saat berkembang biak dan menghasilkan kehidupan yang baru. Ketika ular kirmizi betina bersiap untuk bertelur, dia akan menempelkan tubuhnya ke batang pohon, melekatkan dirinya sendiri dengan kuat dan tidak terlepas. Telur yang disimpan di bawah tubuhnya kemudian dilindungi sampai menetas dan menjadi larva dan dapat memasuki siklus hidup mereka sendiri. Pada saat itu, si induk ini akan mati dan mengeluarkan cairan merah tua, menodai tubuh dari anak-anaknya, juga menodai kayu di mana dia menempel. Jadi kematian dari si indung ini dan noda merah dari si indung ini memberikan kehidupan bagi anak-anaknya yang menetas. Gambaran ulat kirmizi ini menjadikan nubuat bagi kematian Kristus yang menumpahkan merah kirmizi bagi darahnya di atas kayu salib. Selain secara fisik, Sang Mesias juga mengalami penganiayaan secara mental, seperti yang ditulis dalam Mazmur 28 ayat 8 dan 9. Ayat-ayat yang ditulis dalam Mazmur 27 ayat 28 sampai 31 juga penusukan yang ditulis dalam Yohanes 20 ayat 25 memberikan bukti terhadap penggambaran-penggambaran yang sudah ditulis pada Mazmur pasal 22 itu. Jadi demikianlah Mazmur pasal 22 sebagai suatu nyanyian firman. Nyanyian yang mengandung nubuat, nyanyian yang mengandung pengharapan bagi kesedihan yang mendalam yang dialami oleh Maria Ibu Yesus kala itu. Tuhan Yesus memberikan suatu pengharapan kehidupan yang baru 3 hari 3 malam setelah kematiannya. Jadi inilah nyanyian firman, memuji Tuhan dengan menyanyi, berdoa dengan menyanyi, menangis dengan menyanyi, bersyukur dengan menyanyi, bersukacita dengan menyanyi, berkeluh kesah kepada Tuhan dengan menyanyi. Semuanya ada dicatat di dalam Alkitab kita. Dan menyanyi menjadi bagian yang penting bagi umat Tuhan bangsa Israel. Nyanyian ratapan. Nyanyian yang memuat ungkapan duka cita disebut nyanyian ratapan. Itulah Mazmur pasal 22 ayat 1-2. Nyanyian ratapan adalah sebuah gubahan dengan lirik atau hanya musik yang menyatakan kesedihan yang mendalam. Misalnya kepedihan hati akibat kematian seorang teman atau orang yang dikasihi, sebuah elegi. Nyanyian ratapan biasanya diterjemahkan dari kata Ibrani kina, yang memaksudkan gubahan yang sangat memilukan, sebuah elegi atau ratapan. Seperti yang dicatat dalam 2 Samuel 1 ayat 17, Daud menyanyikan nyanyian ratapan, kina, karena Saul dan Yonatan anaknya. Nyanyian ratapan dalam istilah Ibrani lainnya adalah sigayon, seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 7, juga diterjemahkan sebagai nyanyian ratapan, yang memaksudkan suatu nyanyian yang sangat emosional, nyanyian dengan berkeluh kesah. Jadi seandainya Tuhan Yesus mengajak para perempuan itu di kayu salib untuk menyanyi, ini bukan nyanyian dengan jingkrak-jingkrak senang-senang, tetapi sebuah nyanyian yang merupakan nyanyian ratapan, nyanyian emosional yang mengungkapkan kesedihan hati. Jadi menyanyikan nyanyian ratapan berarti melantunkan elegi atau gubahan yang sangat memilukan yang mungkin berisi penolakan oleh Allah
atau mengontraskan awal yang menyenangkan dengan situasi belakangan yang menyedihkan, seperti yang dicatat dalam Yeremia 7 ayat 29. Nyanyian ratapan ini dilantungkan seringkali oleh para wanita, sebagaimana dicatat dalam Yeskiel 27 ayat 32. Dan itulah kenapa Tuhan Yesus mengutip Mazmur pasal 22 di hadapan para perempuan yang hadir di dekat salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutip sebuah nyanyian, Eli, Eli, lama sabachthani, untuk dinyanyikan kepada ibunya, sebagai suatu pengharapan bagi Maria ibunya, bahwa dalam 3 hari 3 malam, seperti Ratu Esther menyanyikannya, ibunya dan perempuan-perempuan yang lain akan melihat mukjizat kehidupan. Eli, Eli, lama sabachthani. 3 hari 3 malam setelah kematiannya ada mukjizat kehidupan. Dan pada minggu pagi, Maria Magdalena telah menemui kubur itu menjadi kosong. Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari kematiannya. Inilah nyanyian firman yang sudah kita pelajari bersama. Kita telah mempelajari kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang berdarah itu, understanding Jesus in his Jewish context. Memahami Yesus Kristus dalam konteks keyahudiannya untuk mendapatkan makna yang jauh lebih dalam terhadap pemahaman sabdanya yang keempat, ucapan pengharapan, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang Tuhan Yesus tujukan kepada ibunya, bahwa 3 hari 3 malam, ibunya juga perempuan-perempuan lain, dan juga segenap muridnya, melihat suatu kesaksian, bahwa Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi, tidak selama-lamanya mati di kubur itu, tetapi dia bangkit. Kemenangan telah diraih oleh Yesus Kristus. Dia adalah Sang Hidup. Beshem Ha'af, Vehaben, Veru HaKodes, Ha-Elohim Ehad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.